Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan masih membahas terkait hukum Hess. Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas penentuan perubahan entalpi menggunakan diagram energi. Dengan menggunakan diagram energi dalam menentukan perubahan entalpi dengan hukum Hess, kita bisa menggunakan tahapan-tahapan suatu reaksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika reaksi itu dibalik, maka nilai delta H-nya juga akan dibalik. Nah, contohnya di sini ada reaksi C plus O2 menjadi CO2. Ini adalah min 234 kJ. Definisi reaksi dibalik adalah zat atau senyawa yang ada di ruas kanan atau produk itu akan berpindah di ruas kiri atau menjadi reaktan. Begitu juga dengan zat atau senyawa yang ada di ruas kiri yang awalnya reaktan akan berubah ke ruas kanan atau pindah di ruas kanan menjadi produk. Contoh ini ya, kita ada zat atau unsur C dan O2 di ruas kiri sebagai reaktan. Jika reaksi dibalik, maka kedua zat ini akan berubah atau berpindah tempat ke ruas kanan menjadi produk. Kemudian yang CO2 yang awalnya menjadi produk akan berubah atau berpindah tempat di ruas kiri menjadi reaktan. Nah, ini adalah definisi dari reaksi dibalik. Nah, untuk delta H-nya tetap tidak berubah, hanya yang berubah adalah tanda plus minusnya. Jika awalnya minus akan berubah menjadi plus. Begitu juga kalau awalnya plus akan berubah menjadi minus. Mudah bukan? Kemudian yang kedua adalah jika reaksinya dikali dengan suatu bilangan, maka delta H reaksi juga akan dikali dengan bilangan yang sama. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Reaksi C plus O2 menjadi CO2. Jika diperhatikan adalah semua koefisien Z yang ada dalam persamaannya adalah 1. Jika reaksi ini dikali 2, maka koefisiennya juga akan berubah menjadi 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Sehingga berubah menjadi 2C ditambah 2O2 menjadi 2CO2. Karena reaksinya ini dikali dengan angka 2, maka nilai dari delta H-nya juga akan dikali dengan angka 2, yaitu menjadi min 468 kJ. Misalkan reaksinya ini dikali dengan angka 3, maka delta H-nya juga akan dikali dengan angka 3. Nah, bagaimana dengan reaksi yang dibagi? Jika reaksinya dibagi, maka delta H-nya juga akan dibagi dengan angka yang sama. Seperti itu. Langsung saja kita akan beralih ke contoh soal. Nah, contoh, diketahui ada reaksi 1, 2, 3. Ini ada 3 reaksi ya, yaitu reaksi pertama, kedua, dan ketiga. Tentukan nilai perubahan entalpi atau delta H dari pembakaran gas metana. Nah, kita jawab. Yang pertama adalah kita tuliskan reaksi setara dari pembakaran gas metana. Yaitu metana rumusnya adalah CH4, karena dibakar pasti butuh O2, menghasilkan CO2 plus 2H2O. Nah, reaksi setara ini yang akan menjadi acuan kita untuk mengotak-atik reaksi 1, 2, 3 ini agar nanti jika di jumlah hasilnya akan seperti reaksi acuan. Ya, saya ulangi lagi, reaksi yang ini ya, CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O itu adalah reaksi patokan untuk kita mengotak-atik reaksi 1, 2, 3 ini. Oke. Tips yang mudah adalah kita cari atau zat yang ada di produk atau reaktan yang khas. Contoh ini, kita ingin ada CH4 di ruas kiri atau sebelum tanda panah. Ya, ada CH4 di ruas kiri atau sebelum tanda panah. Kita lihat di reaksi 1, 2, 3, mana yang ada CH4. Ternyata CH4 ada di reaksi nomor 3.
Kemudian letak CH4 ada di ruas kanan. Karena kita ingin CH4 ada di ruas kiri, maka reaksi nomor 3 dibalik. CH4 yang awalnya di ruas kanan berubah menjadi di ruas kiri. C ditambah 2H2 yang awalnya di ruas kiri berubah atau pindah ke ruas kanan. Panah ya. Jadi kiri kanannya itu dari panahnya ini. Nilai delta H-nya seperti aturan, kalau reaksinya dibalik, maka delta H-nya juga dibalik. Jika awalnya min 285, karena dibalik menjadi plus 285. Kemudian kita pindah ke ruas kanan. Kita ingin ada 2H2O di ruas kanan. Kita lihat reaksi 1 atau reaksi 2 yang mengandung H2O. Ternyata H2O ada di reaksi di nomor 2. Letaknya kita ingin ada di ruas kanan, di reaksi nomor 2 juga sudah di ruas kanan, maka tidak perlu kita balik. Sekarang koefisiennya. Kita ingin ada 2H2O, tetapi di reaksi nomor 2 ini hanya ada 1 H2O. Maka reaksi nomor 2 ini harus kita kalikan dengan angka 2. Maka reaksi 2 kita kali dengan angka 2. Itu berubah menjadi 2H2 ditambah setengah kali 2, 1, 1O2, tanda panah, 1 dikali 2 menjadinya 2. Karena reaksinya dikali 2, maka delta H-nya juga dikali 2. Itu min 285 dikali 2 menjadi min 570 kJ. Nah, itu kita ingin ada ada CO2 di ruas kanan, jadi tinggal di reaksi 1. CO2-nya sudah di reaksi kanan, jumlahnya juga sudah 1 sama dengan reaksi yang ini, maka reaksi 1 tetap tidak kita kali, tidak kita bagi, tidak kita balik. Kita pindah hasil semua. Karena reaksinya tetap, maka delta H-nya juga tetap nilainya. Setelah itu, setelah semuanya sudah kita atur, zat yang sama di ruas kanan dengan yang di ruas kiri bisa kita coret, kita hilangkan. Ini kita ada C di ruas kanan, dan ada C di ruas kiri, kita coret. Hilang. Ada 2H2 di ruas kiri, juga ada 2H2 di ruas kanan, kita coret. Sudah tidak ada lagi yang sama, yang bisa kita hilangkan, maka kita jumlahkan. CH4 ditambah 2O2, ini kan ada 2 ya oksigennya, ini 1, ini 2, jadi 2O2 menjadi H2O dan CO2. Sudah sama dengan reaksi patokan, delta H-nya tinggal kita jumlah. Ini adalah min 678. Terus untuk mengerjakan soal ini adalah biasanya akan lebih mudah kalau kita gunakan produk sebagai acuan. Ya, zat-zat di ruas kanan ini yang kita sebagai acuan untuk kita cari di reaksi yang akan kita bolak-balik. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bisa memahami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.